lagi sama Konspira. Kan ini Konspira mau bahas tentang buku lagi. Judulnya yang pernah dibikin snap di snap IG ya. Ada mau dibahas nggak gitu ya? Ternyata mau hampir banyak yang bahas gitu ya. Ntar ditengokin berapa persen yang mau bahas. Judulnya Ya Allah Siapa Jodohku gitu. Nah, buku ini berisi tentang 50 wasiat paling rahasia agar segera dipertemukan dengan kekasih penggenap jiwa. Jadi buat yang mau cari jodoh gitu ya, mungkin buku ini menarik untuk dibaca gitu ya. Nah, buku ini saya beli waktu itu tahun 2015, masa ketika galau-galonya pingin cari jodoh gitu ya. Karena kemudian setahun kemudian setelah membeli buku ini saya mendapatkan jodoh gitu. Nah, jadi kalau galau cari jodoh, baiknya baca buku gitu ya. Jadi dapat ilmunya. Nah, di sini diceritakan, bukan diceritakan sih, dibahas ada 50 judul-judul atau 50 wasiat tadi yang terkait dengan gimana sih sebenarnya menjawab pertanyaan ya Allah siapa jodohku itu gitu ya. Buku ini ditulis oleh Ahmad Rifai. Namanya Ahmad Rifai Rifan. Waktu itu saya beli buku ini di Gramedia. Nyebut merek ya, gak apa-apa lah, kali-kali suatu saat di endorse Gramedia gitu ya. Nah, buku ini tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga gitu ya, ada 185 halaman. Buat yang pacaran mungkin agak kurang suka kali buku ini gitu. Kenapa? Karena di dalamnya banyak yang menentang gak usah pacaran gitu ya, karena jodoh tidak mesti harus lewat jalan pacaran. Tapi buat yang memang mau memperbaiki diri mungkin agar menemukan jodohnya, bagus membaca buku ini gitu. Karena di dalam buku ini ada cara memutuskan pacar gitu ya. Jadi memang buku ini sepertinya anti pacaran gitu ya. Kemudian ada cintanya dusta gitu. Itu semua terkait dengan hal-hal yang melarang untuk melakukan hubungan di luar sesuatu yang halal itu atau nama pacaran gitu ya. Di sini juga ada tentang kemana rasa takutmu pada Allah gitu ya. Jadi memang bagaimana sih kita menemukan pasangan itu tidak lewat hubungan yang tidak direstui Allah gitu ya. Menarik di dalam buku ini adalah bahwa setiap selesai satu wasiat dia tadi gitu ya, dia memberikan semacam quote gitu. Jadi kalau yang hobi update status, nah di sini komplit ada 50 quote berarti ya. Ada 50 wasiat gitu ya, yang bisa dijadikan status. Nah, salah satunya yang pernah saya update itu gitu ya, yaitu nih. Muhammadkan dirimu agar Allah mengkhadijahkan jodohmu. Fatimahkan dirimu agar Allah alihkan kekasihmu gitu ya. Jadi itu salah satu quote yang wasiat pertama gitu ya, dari wasiat pertama. Jadi ada 50 hal seperti itu yang Anda akan temukan di buku ini. Menarik buku ini ya. Nah, di prolognya si penulis mengatakan gitu ya. Jadi buku ini ditulis berasal dari fans page gitu ya, fan page di Facebook. Kemudian ketika dia melakukan itu ternyata banyak yang komen gitu ya, banyak yang tertarik gitu, sehingga kenapa nggak dijadikan buku gitu, kurang lebih seperti itu sih ceritanya kalau saya nggak salah baca ya. Nah, dia mengatakan bahwa di sini apa sih sebab banyak orang nggak dapet jodoh gitu ya. Jadi memberikan option. Pertama, belum ketemu jodoh. Yang kedua, belum siap finansial. Yang ketiga, belum dapat izin orang tua. Yang keempat, ingin fokus pendidikan. Dan yang terakhir, ingin fokus karir. Jadi ketika dia memberikan option itu, ternyata terbanyak katanya pilihan terbanyak ada pada nomor 1, yaitu belum ketemu jodohnya gitu. Jadi ternyata memang perkara jodoh ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya, sesuatu yang sangat membuat kita penasaran gitu ya. Tema jodoh selalu menarik gitu ya. Jadi memang kalau ada pembahasan tentang ini banyak yang suka baca gitu ya, suka nonton gitu. Kemudian terkait dengan beberapa yang saya coba ini ceritain ya. Nah, ini misalnya yang pertama ya, Allah kenapa tak kau hadirkan saat ini gitu. Iya, kenapa jodohku tak dihadirkan oleh Allah saat ini? Berulang kali aku dipermalukan dengan pertanyaan para sahabatku, para keluargaku, mana nih cowoknya?
Berulang kali pula aku hanya bisa tersenyum kecut dengan mengutuk diri. Tuhan, mengapa kau hukum aku seperti ini? Apa salahku? Ya gitu ya. Jadi ternyata kegalauan itu banyak terjadi di antara kita, dan mungkin saya waktu itu sehingga saya sampai beli buku ini gitu ya. Kemudian wasiat keduanya tentang cintanya dusta. Nah, ini bagaimana ternyata kalau kita punya hubungan yang tidak direstui gitu ya, maksudnya tidak direstui Allah, itu tidak baik gitu ya. Sehingga ada wasiatnya di sini, yang wasiat ketiganya. Jika ada orang yang bilang sangat mencintaimu, padahal dia suka ninggalin sholat, tak pernah baca Quran, tidak pernah puasa Ramadan, segera tinggalkan dia. Tuhannya yang setiap hari memberikan rezeki saja tidak ia cintai, apalagi dirimu gitu ya. Jadi wasiat ini berarti memaknakan bahwa hal pertama yang harus kamu cari ketika mencari jodoh adalah apakah dia sholat atau nggak sholat gitu ya, apakah dia puasa, apakah dia kemudian membaca Al-Quran gitu ya. Kalau tidak, ya maka tinggalkan gitu ya. Itu wasiat ketiganya. Saya random aja ya, kalau saya baca semua mah kalian jadi nggak beli bukunya gitu ya. Kemudian wasiat yang ke-27 nih. Jangan buru-buru jatuh cinta jika kamu masih ragu. Ragu apa? Yang pertama, ragu dengan agamanya. Yang kedua, nasabnya. Yang ketiga, finansialnya. Yang keempat, apakah dia baik parasnya. Dan yang paling penting, apakah dia mau sama kamu gitu ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada terlintas dalam pikiran kita. Jika kelima hal itu belum terpenuhi, cukuplah lihat urutan pertama dan kelima. Insya Allah kalau tidak salah menjatuhkan cintanya. Gitu ya. Kemudian wasiat keberapa lagi nih? Nah ini menarik ya Mas ya. Ini sempat, jadi kalau ada yang saya merah-merahin gitu ya biasanya, itu berarti penting menurut saya gitu ketika saya membacanya. Judulnya wasiat ke-38. Jangan pernah memaksa Tuhanmu. Kita sering ya maksa Tuhan dalam berdoa gitu ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Saya juga pernah dengar itu dari seorang teman. Jangan pernah maksa Tuhan gitu ya. Ketika kita memohon, Tuhan tolong jadikan dia jodohku. Boleh jadi Tuhan akan memberi sesuai permintaanmu, tapi bukan dengan juluran lembut, malah dengan lemparan yang kasar. bukan pemberian yang santun, tapi pemberian penuh makna, murka. Dan ketika kau memulai ikatan sakral pernikahan dengan murka Tuhan, jangan pernah memimpikan kehadirnya keluarga yang bahagia. Hidupmu akan berisi ratapan dan petaka, nauzubillah gitu. Jadi itulah ketika kita jadi dia bilang gini, saudariku, jangan pernah memaksa Tuhan untuk menjodohkanmu dengannya, karena belum tentu dia yang telah dipersiapkannya untukmu. Ketika kau memohon, Tuhan tolong jadikan dia sebagai jodohku. Jadi makanya kita sering berdoa itu, yaitu ya Allah, kalau memang dia terbaik buatku, kan gitu ya doanya ya. Itu tolong dipermudah gitu. Kalau dia tidak baik, maka datangkan yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan pernah memaksa Tuhan menjodohkanmu dengannya. Mungkin Tuhan tak mempertemukanmu dengannya dalam ikatan nikah, tapi yakinlah bahwa Tuhan telah mempersiapkan jodoh terindah yang akan menemanimu dari dunia hingga ke surga. Memohonlah padanya. Tuhan, pertemukan hamba dengan jodoh terbaik yang telah Engkau persiapkan untuk hamba. Hamba yakin pilihanmu takkan salah. Jadi lebih diplomatis gitu ya. Jadi lebih tidak memaksa Tuhan gitu ya. Harus Tuhan, aku pengen jodoh sama dia gitu. Belum tentu dia baik buat kamu. Jadi bukan berarti, ini satu lagi ya yang saya dapatkan juga, bahwa ketika orang bilang itu jodoh, mungkin dia nggak baik sama buat kamu, maksudnya nggak baik buat kamu itu buat kamu kan baik, tapi buat orang lain baik gitu. Jadi jangan bilang bahwa orang itu nggak baik buat kita, itu berarti orang itu buruk. Nggak baik buat kita gitu. Mungkin ada sifat kita yang bertentangan, ada yang berbeda, tapi ketika dia berjodoh dengan orang lain, ternyata dia cocok kan, karena sifatnya sesuai gitu, karakternya sesuai. Jadi tidak baik itu bukan berarti dia buruk ya, tapi dia tidak sesuai dengan kita, tidak baiknya sama kita. Jadi itu makanya doanya jangan dipaksain gitu ya. Kemudian cara memutuskan pacaran gitu ya. Nah, ini akan membuat orang pada marah sama saya ya. Katakan kalimat ini pada kekasih tak halalmu gitu ya. Aku memang mencintaimu, tapi sungguh aku ingin lebih mencintainya. Nyatu lebih ke Tuhan ya.
Aku memang takut kehilangan cintamu, tapi sungguh aku jauh lebih takut kehilangan cintanya. Aku memang ingin memilikimu, tapi sungguh jiwa ragaku hanya miliknya. Bagaimana mungkin aku memilihmu dan mendurhakainya, sementara dialah penciptaku. Jadi kalau memang serius gitu ya, mau memperbaiki diri ya silahkan putuskan pacarnya masing-masing gitu ya. Kemudian wasiat terakhirnya gitu ya, wasiat ke-50. Nikah itu bukan perkara gedenya rezeki, tapi gedenya nyali. Bukan hidup yang mapan, tapi jiwa yang mapan. Bukan nunggu adanya gaji bulanan, tapi adanya komitmen. Menjemput penghasilan. Jika ada lelaki yang bilang menyukaimu, tanya padanya, kapan kau akan menikahiku? Jadi ini menguatkan yang mungkin memang mencari jodoh gitu ya. Mencari jodoh yang halal, pengen menikah, pengen membangun hubungan. Sehingga ketika kita jatuh cinta pada seseorang, tidak ada cara yang lebih agung selain bermunajat padanya, kemudian memanjatkan doa, Tuhan, jika dia orang yang terbaik bagi agamaku, dunia akhiratku, tolong segera pertemukan kami dalam bingkai yang halal. Tapi jika dia orang yang malah meruntuhkan agamaku, melemahkan duniaku, dan menyengsarakan akhiratku, tolong jauhkan hamba darinya. Jadi menurut saya ini bagus sebagai pegangan ketika kita dalam menemukan orang yang tepat gitu ya. Tepat lah pasti ya dalam kehidupan kita nantinya, sehingga sehingga nantinya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi kitanya gitu. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa ketika kita putus atau berpisah dengan seseorang karena bukan orang itu tidak baik, tapi tidak baik buat kita gitu, tapi mungkin orang itu baik buat orang lain. Jadi silakan, mungkin masih ada bukunya kali ya di Gramedia atau di toko-toko buku terdekat, karena penerbitnya memang Kompas Gramedia ya, jadi pasti masih ada mungkin ya. Silakan dibaca, menarik dan rekomendasi buat yang sedang mencari dan pengen menemukan jodoh. See you, sampai ketemu lagi di bahas buku dari Konselor Vira.